Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Dao dengan NIM 211 F10390, Prodi PLB, kelas A6. Yang saya hormati Bunda Sugiyartatik SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Tunalaras, dan yang saya kasihi teman-teman seperjuangan dimanapun berada. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan tetap dianugerahkan kesehatan yang baik. Amin. Nah, pada bagian ini saya akan membahas mengenai faktor penyebab tunalaras. Yang pertama adalah kondisi atau keadaan fisik. Nah, masalah kondisi atau keadaan fisik kaitannya dengan masalah tingkah laku, disebabkan oleh disfungsi kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku, atau dengan kata lain kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Yang kedua, faktor penyebab anak tunalaras yang kedua adalah masalah perkembangan. Nah, setiap memasuki fase perkembangan baru, individu tentu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Nah, apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi, sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Sebaliknya, apabila individu tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Nah, adapun ciri yang menonjol yang nampak pada masa kritis ini adalah sikap yang menentang dan keras kepala. Berikutnya, lingkungan keluarga. Nah, sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak, keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga merupakan peletak dasar perasaan aman, emotional security pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Terdapat beberapa faktor dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Di antaranya adalah kasih sayang dan perhatian, keharmonisan dalam keluarga itu sendiri, dan juga kondisi ekonomi. Dan itulah yang membuat
yang menyebabkan faktor terjadinya ketunalarasan. Dan yang selanjutnya, penyebab selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tetapi bertanggung jawab juga terhadap pembinaan. Nah, saya ulang sekali lagi. Faktor penyebab tunalaras ini ditinjau dari lingkungan sekolah. Karena sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tetapi bertanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang individu dewasa. Nah, timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak didik. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran, sehingga anak lebih memilih bolos pelajaran dan berkeluyuran pada jam pelajaran. Sebaliknya, sikap yang terlampau lemah dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin mengakibatkan anak didik berbuat sesuka hati dan berani melakukan tindakan-tindakan menentang peraturan. Dan faktor penyebab yang terakhir adalah tentu lingkungan masyarakat. Nah, di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku yang menyimpang. Nah, sikap masyarakat yang negatif ditambah banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya tingkah laku. Selanjutnya, konflik juga dapat timbul pada diri anak sendiri yang disebabkan norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kemudian kita melihat klasifikasi anak tunalaras dari para ahli. Nah, klasifikasi yang dikemukakan para ahli yang bernama Rosembera dan kawan-kawan pada tahun 1996 ya mengemukakan bahwa anak tunalaras dapat dikelompokkan atas 3 tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah. Tingkah laku yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yang kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan merasa diri kurang dewasa dan agresif. Nah, selanjutnya, sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Q
Kui ya 1979 dialih bahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan, yaitu oleh Astati pada tahun 2000, mengatakan anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, ya, suka menyerang, hiperaktif. Kemudian anak yang cemas menarik diri adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka ini tergolong orang-orang yang tertekan batinnya. Kemudian dimensi ketidakmatangan mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, kemudian lambat, tak berminat untuk sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Nah, mereka ini mirip seperti anak autistik. Kemudian anak agresi sosial mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Nah, mereka ini merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Nah, kemudian ditinjau dari karakteristik anak tunalaras. Nah, ini menurut para ahli ya dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau juga milik orang lain, ya, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam, cepat marah, menganggap enteng ya, sok-sokan ya, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, kemudian cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois, dan mudah berpengaruh untuk berbuat salah. Kemudian anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri yaitu ketakutan, kaku, pemalu, segan, terasing, ya, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berrahasia. Selanjutnya anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu melamun, ya, pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, ya, pengantuk, pembosan, dan kotor. Selanjutnya anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat,
mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman, nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Nah, adapun karakteristik akademik anak tunalaras, yaitu akibat penyesuaian sosial yang buruk, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri demikian. Ya, yang pertama, pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Kemudian seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner ya. Kemudian seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. Seringkali membolos sekolah, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan alasan sakit, perlu istirahat. Kemudian anggota keluarga terutama orang tua lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Nah, kemudian anggota yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi, lebih sering menjalani masa percobaan dari berwenang, lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda lalu lintas, lalu sering dikirim ke klinik bimbingan. Dan itulah karakteristik anak-anak tunalaras yang dilihat dari segi karakteristik akademik, kemudian yang mengalami berbagai tingkah laku, berbagai ragam masalah perilaku yang mereka alami. Kemudian ada pun bentuk layanan pendidikan bagi anak tunalaras ya. Nah, implementasi penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak tunalaras kita kenal bermacam-macam ya. Bentuk penyelenggaraan pendidikan anak tunalaras atau sosial sebagai dikemukakan menurut Deden Saiful Hidayat pada 2013 ya. Yang pertama, penyelenggaraan bimbingan atau penyuluhan di sekolah reguler. Nah, jika di antara murid di sekolah tersebut ada anak yang menunjukkan gejala kenakalan ringan, segera para pembimbing memperbaiki mereka. Mereka masih tinggal bersama-sama kawannya di kelas. Hanya mereka mendapat perhatian dan layanan khusus. Ada syarat yang harus dipenuhi dalam mengintegrasikan anak tunalaras dengan anak biasa. Syarat tersebut adalah pertama, perbandingan jumlah anak tunalaras dengan anak biasa dalam satu kelas haruslah diperhatikan. Tidak terlalu banyak, akan tetapi kira-kira tidaklah terlalu merepotkan guru biasa. Karena itu di sekolah umum selalu dibutuhkan guru pembimbing khusus dari kalangan guru PLB. Nah, persiapan program pendidikan secara khusus bila anak bisa mempelajari program sama untuk semua anak, maka bagi anak tunalaras tentu saja harus diperhatikan baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Misalnya anak tidak perlu diberikan soal agar ia dapat diam, akan tetapi akan lebih bermanfaat bila diberikan tugas sedikit tetapi sering diberikan. Nah, kesiapan orang tua ataupun keluarga mereka harus diajak memikirkan. Nah, hal ini tentu saja akan siap berunding dengan pihak sekolah bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya,
anak diejek hingga orang tua merasa tersinggung akan hal itu. Kesiapan teman sekelas atau sekolah di mana ia akan diintegrasikan. Anak-anak biasa hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu dengan memberitahukan kemampuan dan ketidakmampuan temannya yang akan datang belajar bersama-sama mereka. Kemudian kelas khusus. Nah, apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman pada satu kelas, kemudian gejala-gejala kelainan baik emosinya maupun kelainan tingkah laku dipelajari. Diagnosa itu diperlukan sebagai dasar penyembuhan. Kelas khusus itu ada pada tiap sekolah dan masih merupakan bagian dari sekolah yang bersangkutan. Kelas khusus itu dipegang oleh seorang pendidik yang berlatar belakang PLB dan atau bimbingan dan penyuluhan atau oleh seorang guru yang cakap membimbing anak. Nah, dalam menangani anak tunalaras tentu ada metode yang harus kita pakai ya. Dalam menangani anak tunalaras, setiap pendidik mampu menghadirkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan bagi anak tunalaras. Nah, diharapkan dapat merubah sifat dan perilaku ke arah yang lebih baik secara berkala. Yang pertama adalah prinsip kasih sayang. Anak tunalaras mempunyai karakteristik sosial emosional dengan gangguan kepribadian. Nah, mereka ini perlu pendekatan secara psikis dengan kasih sayang dari semua pihak, baik keluarga, sekolah, lingkungan, ataupun masyarakat. Yang kedua, mengenal individu. Nah, peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Maka untuk anak tunalaras perlu diperlihatkan sikap perilaku secara individu agar pendidik mampu untuk menentukan program yang akan dirancang agar perilaku menyimpang dapat dirubah menjadi lebih baik sesuai dengan sifat dan perilaku peserta didik. Selanjutnya, adanya motivasi belajar. Nah, motivasi belajar bagi anak tunalaras ini bertujuan untuk memupuk daya akan kekuatan dari dalam diri anak agar mereka bergerak dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan semangat belajar dengan cara memberikan materi yang menarik, media yang sesuai, metode tepat, dan cara menyampaikan pelajaran yang komunikatif. Yang terakhir, praktek. Anak tunalaras yang mengalami gangguan sosial emosional perlu pendekatan dengan cara pembelajaran secara teori atau praktek. Peserta didik diharapkan mampu lebih banyak melakukan kegiatan praktek dikarenakan agar mereka mampu bergerak dan memahami lebih cepat daripada dengan sebuah teori. Nah, dengan praktek mereka mampu lebih aktif dan bila anak tunalaras sulit beradaptasi, diperlukan tindakan modifikasi tingkah laku secara khusus dan terus-menerus sampai dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian pendekatan bagi anak tunalaras.
Yang pertama adalah pendekatan psikoanalisis. Pembelajaran dengan pendekatan psikoanalisis membantu mengungkapkan hal-hal yang mendasar patologi mental dalam usaha untuk meningkatkan fungsi kejiwaan yang mendasari yang tercermin dalam tingkah laku dan prestasi. Kemudian pendekatan psikologi pendidikan. Anak tunalaras dengan gangguan psikiatrik ada penyimpangan perilaku yang menyebabkan rendahnya prestasi dapat. Kemudian pendekatan humanistik. Program pendidikan bagi anak tunalaras diarahkan pada peningkatan pengarahan diri. Kemudian kegiatan pembelajaran dalam situasi demokrasi terbuka dan menyenangkan. Pendekatan perilaku. Anak tunalaras dengan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan atau norma untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Apabila tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat disebut perilaku menyimpang. Nah, sebagai contoh di tengah kehidupan masyarakat disebut perilaku menyimpang, masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku pada masyarakat. Misalnya ya, seorang siswa menyontek pada saat ulangan, ya, berbohong, mencuri dan mengganggu siswa lain. Nah, penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat ini disebut deviasi. Sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian. Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas, ya. Konformitas. Konformitas itu apa? Adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Kemudian ada beberapa definisi menurut ahli tentang perilaku menyimpang ini. Yang pertama, menurut Bruce J. Cohen. Nah, perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Kemudian menurut Gilin, perilaku menyimpang adalah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai sosial keluarga dan masyarakat yang menjadi penyebab memudarnya ikatan atau solidaritas kelompok.
Kemudian ada menurut Lewis Kosser mengemukakan bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Menurut James van der Zanden, penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Dan yang terakhir, menurut Paul Burton mengutarakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Di perilaku penyimpangan ini ada penyebab. Nah, penyebab menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation, sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri. Itu dimana sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Dan yang kedua adalah faktor objektif. Nah, faktor objektif ini adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan, misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu, yaitu faktor objektif. Yaitu yang pertama, ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Nah, seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Misalnya, karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak atau broken home. Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna, maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Selanjutnya, proses belajar yang menyimpang. Nah, seseorang yang melakukan tindakan menyimpang ini karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. Karir penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani atau nekat merupakan bentuk proses belajar menyimpang. Nah, kemudian penyebab yang ketiga adalah ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang. Dan yang keempat adalah ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya tentu berhubungan dengan beberapa kelompok. Nah, jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.